Gali potensi, kembangkan peluang di sekitar kita. Saat ini saya berada di sekitar rumah, ingin mencoba melihat ada potensi apa di sekitar rumah ini. Waduh, wah ini dia, ada pohon gaharu. Yang umurnya kurang lebih 20 tahun. Udah saatnya sudah bisa berbunga. Cuman kebetulan sekali tadi malam sekitar jam 9 terjadi kebakaran. Rumah sebelah tetangga kebakaran habis. Alhamdulillah tidak merembet ke rumah sebelah ya. Cuman pohon gaharu ini hampir separohnya terbakar nih, kering ya. Cuma masih hidup karena daun-daun di sebelahnya ini masih terlihat segar. Sementara di sebelah kirinya kering, mudah-mudahan bisa tumbuh. Pohon gaharu ini dikenal sebagai pohon yang diturunkan dari surga. Nah kebetulan saya nanam kurang lebih 19 tahun yang lalu. Ini bibit dari Kalimantan Timur ya. Cuman yang orang bilang gaharu ini wangi bukan dalam arti kata bahwa pohon ini wangi secara keseluruhan seperti cendana. Yang membedakan pohon gaharu ini bisa wangi karena melalui suatu proses. Yang wangi itu yang disebut galehnya. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, dan ada di daerah pesisir pinggir laut pada umumnya itu hitam, udah keluar seperti oli. Itu wangi sekali. Pertama kali saya mengenal gaharu yaitu semenjak saya berada di Kalimantan Timur, ikut bergabung dengan surveyor ya, yang membuat jalan dari daerah Brau ke Samarinda, tepatnya sampai ke Bukit Gunung Gajah, suatu daerah wilayah yang sangat tinggi. Untuk mencapai ke sana, kalau kita dari Brau Tanjung Gerdem itu menggunakan kendaraan dulu darat, itu menuju ke salah satu desa transmigrasi. Ada 3 desa: Desa Labanan Jaya, Desa Labanan Makmur, dan Desa Labanan Makarti. Nah dari situ terus mengarah ke Samarinda. Nah sudah mentok jalan ke arah Samarinda itu kita akan menemukan sungai yang disebut Sungai Kelai. Dari Sungai Kelai kita menelusuri Sungai Kelai menggunakan longboat atau perahu panjang sampai mentok, tidak bisa lagi ada masuk anak cabang sungai. Itu harus berpindah menggunakan yang disebut ketinting di sana itu, atau perahu yang dikasih mesin, sampai tidak bisa berjalan lagi mentok karena selalu menanjak posisinya. Jadi air makin ke atas makin kecil sehingga perahu sudah tidak bisa naik lagi.
dilanjutkan dengan berjalan kaki. Yang namanya Gunung Gajah disebut Gunung Gajah karena posisi daerah tersebut sangat tinggi dan semua pohon yang berada di situ berlumut, tebal dengan lumut. Nah, yang mengherankan lagi, karena dinginnya dan tumbuh lumut di setiap pohon itu banyak air, bintik-bintik air, dan setiap pohon itu dikerubunin sama udang, kecil-kecil udang. Mungkin kalau di Jawa Barat atau di daerah Cirebon disebut teri, bukan teri, rebon, udang kecil. Udang kecil-kecil memenuhi setiap pohon dan sangat indah. Tapi yang saya teliti bukan berarti udang itu berasal dari situ. Sepertinya udang tersebut berasal dari sungai-sungai di sekitarnya, dari Sungai Gede naik ke anak-anak sungai. Dari anak sungai dia naik mengikuti sumber mata air. Setelah mentok dari sumber mata air, dia beranak pinak, akhirnya naik lagi ke atas sampai ke bukit, ke sumber mata air. Sampai bukan air yang mengalir lagi, tapi dari embun sampai naik ke pohon-pohon, karena dari setiap pohon itu ditutupi dengan lumut yang tebal, air. Dia pada ngumpul di situ mengerumuni, tapi nggak tahu cara dia makan selanjutnya bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas di pohon tersebut banyak sekali, setiap pohon itu udang yang kecil-kecil itu. Nah, pada saat naik ke atas, yang namanya orang baru ingin tahu, ternyata nyasar. Karena di situ kebetulan saya ikut bergabung dengan tim untuk merintis pembuatan jalan tembus antara Kalimantan Timur atau Samarinda dengan Brau. Jadi waktu itu belum ada jalan darat ya, ada jalan masih berdebu, tapi lagi mencari jalan alternatif yang baik sehingga menjadi lalu lintas. Diperkirakan itu tahun 80-an lebih dikit lah gitu ya. Nah, pada saat saya mau kembali ke camp itu lupa jalan, tapi kebetulan ada beberapa orang yang nyasar juga, yang akhirnya sepakat dari hasil pembicaraan itu bahwa untuk kembali ke camp kita supaya cepat itu memakai rakit, dan rakit tersebut adalah rakit yang dibikin untuk masing-masing per orang. Nah, untuk membuat rakit kita kebetulan di situ banyak pohon gaharu. Nah, pohon gaharu ini kita ngambil pohon-pohon yang lurus. Ada yang bercabang-cabang, ada yang lurus. Nah, itu yang membedakan pohon gaharu yang lurus dan yang banyak cabang, tergantung di mana dia tumbuh. Semakin rapat pohon-pohon di sekitarnya, maka kecenderungan pohon itu akan lurus. Dan apabila banyak terbuka, setiap pohon bukan hanya gaharu, itu akan membuat cabang-cabang yang besar. Dan pohon-pohon gaharu maupun pohon-pohon lain, dia membuat keseimbangan tersendiri. Salah satu contoh pohon gaharu yang ditemukan yang tumbuh di pinggir tempat yang curam, dia akan membuat akar ke daerah yang curam ya.
dan dia membuat cabang-cabang di kebalikannya, sehingga dia akan tumbuh ke atas lurus gitu. Dan pohon-pohon gaharu yang maupun pohon-pohon lain yang berada di luar daerah situ, yang dimasuk ke dalaman, yang rapat, yang jarang kena sinar matahari, itu cenderung di bagian belakangnya itu ada lumut, ada lumutnya. Setiap pohon yang rapat, ya, daerah-daerah yang rapat, ya kalau kita berpikir kenapa ini harus ada ini lumut. Jadi lumut ini menandakan bahwa setiap pohon itu memberi petunjuk kepada siapapun ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui arah, mungkin arah kiblat atau barat, timur, selatan, kita melihat dari satu pohon yang ada lumutnya. Nah, lumut itu menandakan arah barat. Nah, kalau kita berpikir kenapa itu menandakan arah barat. Jadi kalau pohon tumbuh di hutan yang rapat, itu matahari muncul dari timur, tenggelam ke barat. Nah, posisi barat dari pohon yang di posisi barat hampir sama sekali tidak terkena matahari. Pada saat muncul dari timur itu tidak kena matahari, dan setelah mulai tenggelam itu sudah nggak ada matahari, udah jauh, udah sangat rapat, sehingga tumbuh lumut gitu. Bukan main gitu. Jadi dari alam saja kita udah bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk alam. Nah, ini pohon gaharu ini yang menjadi wangi itu apabila pohon itu terkena benturan. Mungkin dia berada di sekitar pohon-pohon besar. Ada pohon-pohon besar yang sudah tua, ada dahan yang mengering, dia jatuh dan menimpa pohon gaharu umpamanya. Nah, pohon gaharu yang terkena benturan itu akan memar. Nah, setelah memar, dia akan memperbaiki badannya atau pohonnya dengan getahnya. Lama-lama akan menjadi coklat sampai ke hitam ya. Itu yang disebut galuh. Dia akan menjadi galuhnya. Itu yang membuat gaharu itu wangi. Dan wanginya berbeda ya. Berbeda dengan wangi-wangi yang lainnya. Wanginya sangat lembut sekali. Nah, kalau orang yang saya perhatikan, orang-orang yang mencari gaharu secara alamiah gitu, mencari, jadi pada saat dia berjalan dia mencium wangi gaharu. Nah, itu gaharu tuh posisinya ada di mana? Dia caranya menyalakan rokoknya, baru asapnya dinaikin ke atas dari mulutnya, itu ke bawah kemana? Umpama ke bawah ke arah kanan, berarti pohon gaharu itu berada di sebelah kiri. Itu caranya demikian. Baru dia telusuri sampai dia mendapatkannya. Itu salah satu cara-cara alami yang mereka lakukan. Nah, di daerah Bro khususnya itu banyak sekali pohon-pohon gaharu. Di situ ada beberapa lokasi transmigrasi ya, yang transmigrasinya itu dikatakan gagal gitu. Tapi dia penduduknya banyak ya, hampir 10.000 kakak di situ. 10.000 kakak. Jadi setiap rumah dia mempunyai satu rumah. Nah, di halamannya itu ada lahan pekarangan kurang lebih 1/4 hektar. Nah, dari lahan pekarangan dia memiliki juga yang disebut lahan satu, lahan yang untuk ditanami.
Nah itu seluas 3/4 hektar. Nah kalau ada lagi lahan 2, lahan 2 untuk setiap kakak itu kurang lebih 1 hektar. Nah selain itu ada juga yang disebut lahan cadangan. Nah di lokasi tersebut itu termasuk gagal ya. Panen pertama itu diserang sama babi, diakali dengan berbagai cara sehingga babi itu kabur. Tapi ujung-ujungnya di panen kedua itu diserang burung dengan berbagai cara, akhirnya gagal panen juga. Nah yang ketiga itu diserang tikus putih, sampai orang-orang transmigrasi tidak bisa berbuat apa-apa lagi sementara bantuannya habis, dan minta tolong ke dinas transmigrasi untuk disediakan kucing. Jadi suatu permintaan yang tidak masuk di akal akhirnya, karena sangat kecewa dan mereka tetap harus bisa makan, menghidupi keluarganya, anak istrinya. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang transmigrasi di daerah sana mencari rotan untuk dijual, masuk ke hutan, anak istri ditinggalkan, termasuk mencari gaharu. Cuma di sini mungkin ya Allah punya cara ya untuk mengangkat mereka di kawasan tersebut. Jadi ada orang-orang yang nekat masuk ke hutan. Dia tersandung kepada suatu pohon ya, atau pohon yang sudah rebah, udah mengering gitu ya. Nah setelah dilihat ternyata yang tersandung, kakinya tersandung kepada pohon itu adalah gaharu yang sudah mati. Nah setelah diperiksa, diangkat, akhirnya ternyata gaharu, sampai beratnya ada yang 60 kilo, udah jadi gaharu. Ya dia bawa ke rumahnya. Jadilah orang-orang kaya mendadak gitu. Dan itu bukan terjadi kepada 1-2 orang, kepada banyak orang. Bahkan ada orang tersandung sama batu, ternyata itu emas. Banyak sekali di situ. Jadi ternyata orang-orang yang ahli di bidang gaharu, khususnya di daerah Bro, Kalimantan Timur, adalah orang-orang dari Lombok. Nah orang-orang Lombok itu ahli bertani, dia ahli dan berani masuk ke hutan. Tahu dia, memang ada yang menyasar dan lain-lainnya. Cuma ya secara keseluruhan berhasil dia. Dia ahli, bisa membedakan mana gaharu yang super, mana yang gaharu nomor 1, nomor 2, dan lain-lain. Nah gaharu yang nomor 1 yang warna hitam itu kalau orang-orang Arab mencarinya tuh yang hitam, yang serpihan-serpihan. Tapi kalau orang-orang yang dari daerah-daerah Vietnam, mungkin daerah Korea, mungkin dari daerah lain, itu mencari yang bentuk yang membentuk, ada yang seperti pemandangan, ada yang seperti model patung dan lain-lain. Itu harganya memang mahal. Terakhir kali mungkin yang terakhir 10 tahun yang lalu ada orang minta dicariin lokasinya. Nah dia membawa saya, dia membiayai termasuk tiket dan untuk inapnya bersama dia. Saya bawa ke daerah Balikpapan. Dari Balikpapan baru ke Bro. Di situ saya undang teman-teman yang ahli dan gaharu, dia pada datang dan bertemu dengan mereka. Dari perkembangan ada yang sangat super, itu yang harganya sampai 350 juta per kilo. Masya Allah, bukan main. Kalau yang Arab itu di sekitar yang harga-harga 35 sampai 50 juta. Itu untuk dibikin minyak wangi. Jadi kayu-kayu gaharu yang galuhnya
Mereka ambil, baru diambil, dipisah-pisahkan dari yang kuning, yang coklat dan lain-lain. Itu masih ada sisa-sisa kerokannya, sisa-sisa kayu yang dibersihkannya. Nah, kayu-kayu tersebut dikumpulkan. Nah, selain dia menjual yang sudah jadi gitu ya, dalam bentuk kayak seperti patung dan lain-lain, ada yang dijual dalam bentuk bukan serpihannya, yang serpihannya dibikin ya, digodok sehingga menghasilkan minyak gaharu. Nah, minyak gaharu itu kurang lebih harganya sekitar 100 sampai 200 juta, tergantung dari kandungan kadar airnya itu. Nah, dari sisa-sisa dari sisa-sisanya masih ada istilahnya gaharu yang sudah tidak ada minyaknya tapi tetap wangi. Itu dikeringkan, dijemur, dikeringkan, ada juga yang beli. Nah, kalau saya perhatikan buat apa serpihan gaharu yang sudah kering, yang habis bekas dikukus, dipisahkan minyaknya itu, yaitu digunakan oleh orang, dihancur menjadi serbuk kecil-kecil, dia padatkan, dicampur lem sedikit sampai ditaruh di lidi, jadi hio lah mungkin ya, kalau orang Cina tuh bilang hio. Itu wangi sekali itu. Jadi tidak ada yang terbuang, semua jadi uang. Itu gitu. Nah, perkembangan sekarang, jadi kayu gaharu itu yang galihnya itu ada sistem dengan direkayasa. Jadi kalau kita perhatikan di daerah dari Universitas Mula Warman di Samarinda, dia punya kebun rayanya itu kurang lebih 300 hektar mungkin ya. Itu ada sebagian ditanami pohon gaharu. Nah, pohon gaharu ya. Nah, dari pohon-pohon gaharu yang sudah tumbuh itu banyak cabang-cabangnya kan. Nah, dari cabang-cabangnya itu dia uji coba pakai pembeban ya, pemberat, pakai batu, pakai tali, kasih pemberat. Jadi pada beban ya, ada beban ke bawah, dengan harapan karena dia tuh menahan beban batu dari setiap cabang-cabang kecilnya dan lain-lain, itu diharapkan dari lekukan-lekukannya itu akan menjadi galih, menjadi hitam, menjadi wangi. Itu salah satu upaya, salah satu penelitian dari mereka. Nah, ada juga yang membuat pohon gaharu ini dengan cara dikasih bakteri, yaitu di batang-batangnya ini dilobang-lobangin dengan jarak 5 cm atau 7 cm. Kasihan sebenarnya, dilobangi, setelah dilobangi baru dimasukin bakterinya, baru ditutup, dibiarkan dia tunggu sampai 10-20 tahun gitu. Nah, setelah diperkirakan jadi baru dipanen. Cuma yang jadi masalahnya itu karena teknik kayak begini itu hanya sebagian orang yang tahu. Jadi orang yang tahu dan mempunyai bakterinya itu mengadakan kerjasama dengan orang-orang yang punya pohon gaharu. Nah, dengan dibagi dua hasilnya. Umpamanya dari satu pohon tuh menghasilkan 1 kuintal umpama gaharunya, galih gaharunya, dengan total nilai berapa gitu kan. Itu dibagi dua gitu. Itu yang sangat disayangkan, terlalu jauh ya pembagiannya. Sementara dia tidak mengurus dari kecil kan. Nah, cuman ada juga ini alternatif. Mungkin saya perlu masukan ini, komen-komen dari saudara-saudara, teman-teman semua. Harus diapain ini pohon gaharu ini? Kalau kita bikin lubang-lubang, mungkin tetap nunggu juga cukup lama. Cuman ya saya ada pemikiran,
alternatif ya pohon garu ini bisa berkembang biak. Umpama kita coba walaupun ada kena bakaran ya, insya Allah ini masih bisa hidup ya kan. Mungkin nunggu beberapa lama dia akan berbunga. Untuk di bunga itu kan ada bibit-bibit apa bijinya gitu ya, itu bisa tumbuh dan bisa dikembangbiakan, sehingga banyak daerah-daerah yang bisa ditanam pohon garu ini. Mudah-mudahan mungkin hanya ini ya masukan-masukan alternatif dari kami ya. Ini salah satu menggali ya, cara untuk menggali potensi, mengembangkan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk hasil analisa gaharu ini hanya akan dipelihara, diharapkan bisa subur lagi dan bisa menghasilkan bunga-bunga dan biji, dan akhirnya bisa dibudidayakan, dikembangkan menjadi pohon gaharu yang banyak dan bisa ditanam di beberapa tempat. Nah, untuk bisa kelanjutannya mungkin saya harapkan ada bisa subscribe, ada komen untuk kebaikan dan keberlanjutan review ini. Demikian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's logic.